Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya mewakili rekan kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengantar basis data. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Tania Rahayu Fitrianing dengan NIM 2022-12079 dan rekan saya Albani Samsi dengan NIM 2022-12069. Nah, pada kesempatan video kali ini ada beberapa topik yang akan saya bawakan dan rekan saya bawakan. Di antaranya adalah kita akan membahas mengenai basic file system. Lalu dilanjutkan kita juga akan membahas mengenai basis data. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai database management system ataupun kita juga akan membahas mengenai macam-macam aplikasi sistem basis data. Nah, pada poin yang pertama, kita akan membahas mengenai basic file system. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dulu sebelum eranya digital ataupun masih menggunakan komputer, para penggiat usaha ataupun penggiat bisnis, para perusahaan masih menyimpan data-datanya menggunakan basic file system. Perlu diketahui definisi dari file itu sendiri. Nah, saya paparkan ya. File adalah kumpulan data-data, baik berupa angka, gambar, teks, video, slide, program, dan lain-lain yang diberi nama tertentu secara digital. Nah, paparan tersebut saya kutip dari ahli Daniel C. dan Angkasa WP tahun 2009. Nah, namun di era digital seperti saat ini, semakin berkembangnya usaha tersebut ataupun semakin bertambah usia dari perusahaan tersebut, tentunya ada beribu-ribu data yang harus dikelola dan harus disimpan. Basic file system ini cenderung tidak mampu efektif menyimpan data tersebut. Terdapat beberapa kekurangan yang ia sadari. Di antaranya kekurangan dari basic file system tersebut adalah yang pertama, basic file system ini akan boros penyimpanan. Kenapa demikian? Karena apabila kita menyimpan file ke dalam file lagi, kita tidak tahu apakah data tersebut akan duplikat atau tidak. Basic file system ini tidak mampu mendeteksi hal tersebut, sehingga akan rawan terjadinya poros penyimpanan. Lalu yang kedua, basic file system ini mempunyai kelemahan, terdapat indikasi akan hilang data. Karena apabila kita tidak mencadangkannya setiap hari ataupun setiap saat, data tersebut akan rawan hilang. Lalu yang ketiga, kelemahan dari basic file system ini adalah dia tidak mampu merespon permintaan dari pengguna. Misalnya, kita ingin mencari data dari pelanggan, kita harus mencarinya satu-satu, kita harus mengingat di mana data tersebut terletak. Nah, tentu hal itu akan memboros waktu dan juga tenaga kita kan. Lalu yang terakhir, kelemahan dari basic file system ini adalah kemungkinan adanya akses bersamaan. Misalnya nih, ada dua pengguna yang mengakses data tersebut secara bersamaan. Tentu apabila ada salah satu pengguna yang ingin memodifikasi ataupun mengubah data tersebut, tentu hal itu tidak bisa dan tidak akan terdetek oleh data tersebut karena dibuka secara bersamaan. Begitu ya. Lalu setelah kalian atau teman-teman paham mengenai basic file system, kita juga akan lanjut mengenai basis data. Nah, perlu diketahui, basis data itu kita ibaratkan seperti lemari arsip. Nah, apabila kita bertugas sebagai pengelola arsip, tentu kita akan meletakkan data-data tersebut ke dalam kolom yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita tahu di mana data tersebut terletak dan di mana kita menemukan data tersebut dengan mudah. Misalnya pada gambar di slide, ada laci yang pertama, dia menyimpan tentang pendapatan. Lalu laci yang kedua, dia menyimpan tentang data pelanggan. Nah, harapannya dengan adanya basis data ini,
kita akan lebih mudah untuk menemukan data dan mengelompokkan data sesuai tipe, angka, dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah analogi dari lemari arsip tersebut, lalu apa sih basis data itu? Nah, basis data itu terdiri dari dua kata, yaitu basis dan juga data. Basis merupakan tempat, gudang, ataupun tempat menyimpan. Sedangkan data adalah representasi fakta dari dunia nyata. Representasi fakta tersebut tidak lain adalah terdiri dari beberapa objek, baik dari objek manusia, bisa saja itu mahasiswa, ataupun karyawan, murid, dan hewan bisa juga, tumbuhan bisa juga. Itu merupakan sebuah data. Nah, basis data ini biasanya disimpan ke dalam disk, karena ini kan eranya komputer, jadi bisa disimpan di flash disk ataupun di hard disk. Namun, tidak semua data yang tersimpan di hard disk ataupun flash disk dapat dikatakan basis data. Kenapa demikian? Karena yang dapat dikatakan basis data adalah data tersebut dapat mengelompokkan dirinya sendiri dan mampu merespon permintaan dari pengguna. Itulah yang dinamakan juga dengan basis data. Lalu ada juga operasi basis data. Dalam basis data terdapat singkatan yang menjadi ikonik dari operasi basis data, yaitu CRUD atau CRUD, terdiri dari create, read, update, dan delete. Create artinya kita membuat data baru, lalu read artinya kita akan mencari ataupun menuliskan data baru. Update, kita akan mengubah data tersebut, lalu delete, tentunya kita akan menghapus data tersebut. Nah, istilah CRUD tersebut memang erat kaitannya dengan sistem operasi basis data. Nah, di era saat ini sudah banyak penerapan basis data. Misalnya nih, di rumah sakit terdapat beberapa basis data. Misalnya adalah data pelanggan ataupun data pasien, data riwayat penyakit, data diagnosis, data dokter yang bertugas, bisa jadi kan? Misalnya sekolah, data siswa, data nilai, data guru, data jam masuk, jam keluar guru, seperti itu ya. Nah, basis data itu sudah dikelompokkan menurut tipe dan golongannya. Nah, basis data atau database perlu ada yang melakukan pengolahan datanya. Kenapa demikian? Apabila data tersebut sudah dibuat dengan baik dan mampu dibaca dengan baik, maka perlu adanya dorongan sistem ataupun software yang digunakan untuk mengelompokkan data tersebut secara otomatis. Pengelola basis data adalah program atau aplikasi, yang mana aplikasi tersebut harus mampu menunjang basis data tersebut untuk mampu mengelompokkan data-data sesuai dengan tipe dan golongan yang kita inginkan. Nah, gabungan dari aplikasi pengelola data dan basis data tersebut disebut juga dengan sistem database ataupun database management system. Nah, untuk lebih lanjut mengenai database management system akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih waktunya, Mbak Tania. Saya di sini akan melanjutkan subbab database management system. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih database management system itu. Database management system adalah alat yang ampuh untuk membuat dan mengelola jumlah data yang besar secara efisien dan memungkinkannya bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan aman. Database management system adalah kumpulan data yang saling terkait dan seperangkat program untuk mengakses data tersebut. Pengumpulan data biasanya disebut basis data, berisi informasi yang relevan dari suatu perusahaan. Tujuan database management system adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil informasi basis data yang nyaman dan efisien. Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola data adalah memastikan keamanannya
dan keefisiensinya. Database Management System hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan ini. Dengan Database Management System, kita dapat mengelola data dalam jumlah besar secara efisien dan melindunginya dari akses yang tidak sah dari orang lain. Database Management System juga memastikan keintegritasan data, sehingga data yang kita simpan selalu akurat dan konsisten. Selanjutnya ada beberapa aplikasi Database Management System yang banyak digunakan adalah MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan Firebird. Terima kasih waktunya.